saya salut sama Triadi. Saya lihat dia baru datang ke Jakarta, tapi sudah terjang ke sana, terjang sini. Dalam arti kata, dia orang yang penuh dengan aturan-aturan main. Jadi hubani, mohon maaf ini hubani nasyam bapa nami, makala nami, lain nami, aku sudah makatanon hubani nasi milenial ton. Asa harus bisa. Kita harus bisa jadi tuan di tempat kita. Ulang be partuan halak nalegan. Mari kita lihat daerah Simalungun. Bagaimana kita sekarang di Simalungun? Pernah nggak kaum milenial Simalungun melihat bagaimana kampung kita? Saya kadang-kadang satu sisi merasa miris, satu sisi saya juga merasa bersalah. Ai, nabahata mahataku, bilang nggak aku baik kutak kaina, pulo. Tapi mari kita, kaum milenial, salah satu adalah melalui budaya. Banyak kita punya talenta. Kalau kita baca apa isi yang disampaikan oleh milenial berbudaya ini, bukunya Triadil, di situ sudah dibuat kata-kata motivasi, ya ada quote ya, kata-kata motivasi yang sangat baik sekali, ya. Jadi hal inilah yang perlu kami sampaikan kiranya untuk pertemuan ini. Seperti saya katakan tadi, harus punya para milenial punya mental, bosan sama kata masalah mental. Nah, kalau lebih spesifik lebih karakter kita, mari kita rubah. Makanya di quote-nya tadi bilang change or die, berubah atau mati. Ada nanti di bukunya ini. Saya kaget membaca bukunya ini. Ya change or die, memang itu. Mau nggak kita berubah? Kamu milenial. Saya biarpun saya dari orang kampung air rupa hakku tado kita, apa hakku tado. Tapi yang go di Jakarta lang rau talu. Halo, kenapa? Sama-sama makan nasi, sama-sama berilmu, sama-sama percaya pada Tuhan. Jangan takut, pasti bisa. Nah penting, sering saya katakan, harus berani mengatakan iya, tidak. Ay manggo ilmuwan, anggo langdo, ya nggak tahu lah kita orang politik ya, lang sapuri kita bicara masalah ilmuwan karena ini bicara beda buku, ya. Kita harus mau berani mengatakan iya, tidak. Anggolang do, totak do kita nomor 4. Kita harus menjadi kepala, tidak. Akhir ingin saya sampaikan adalah, mari kita bersama-sama memajukan budaya Simalungun. Anggola kita isenai be. Saya sering katakan sama kawan-kawan, saya bergabung dengan sesuatu apabila kita mau berbicara. Kita tori behubudi be, nong salpu mah. Mari kita bicara ke depan. Pasti ada lebih kurang. Yang kurang kita perbaiki, yang lebih kita lebihkan lagi. Pasti bisa. Kalau ini anggota berani. Po bani panorang boringin ontene. Malas tumangan uhur po. Terima kasih kuma bali nasyam haganupan orang tua nami. Ada masirsir meluangkan waktu, kesempatan boy bergabung bani panorang ontene on suatu kerinduan dan suatu kebanggaan doh waktu merasa terhormat doa bahkan mungkin rada tari loh hau ini. Tapi terima kasih mak bani nasyam asipe lang tersebut ya sisa sadat ini bani ganupan keluarga aku orang tuaku. Terima kasih bani haganupan bimbingan nasyam. Terima kasih juga buat Bapak Ibu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mungkin diwakilkan dari beberapa teman-teman. Terima kasih. Dan juga teman-teman dari alumni Pascasarjana IKJ, Institut Kesenian Jakarta dan Sivitasnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya percaya kita semua di sini bersatu dalam satu budaya yang indah, yaitu budaya Indonesia. Karena Simalungun juga untuk Indonesia. Terima kasih kuma ubani haganupan, teman-teman milenial. Ini satu kebanggaan buat saya, karena saya rindu memang para milenial Simalungun untuk terus berkarya, untuk terus belajar
khususnya melestarikan budaya kita, budaya Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Kebudayaan Pak Hilmar Farid, bahasanya melestarikan budaya Simalungun itu adalah sudah melestarikan budaya Indonesia. Jadi ketika kita ingin melestarikan budaya Indonesia, lestarikanlah budaya kita sendiri. Dulu. Malas luhur, teman-teman dari Himapsi juga sudah bergabung. Terima kasih buat kakak abang semua, hasaman-hasaman Himapsi dari Ikatan Mahasiswa USU. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kemudian nama Poso GKPS dan para pendeta dari GKPS dan pimpinan pusatnya. Terima kasih Bani Hasir Siran Nasyam, Bapak Pendeta Haganupan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para tokoh-tokoh Simalungun yang memang menjadi panutan kami, terkhusus kepada kami para milenial ini. Terima kasih Bani Nasyam sudah bergabung dari DPP Himpunan Masyarakat Simalungun Indonesia. Selamat bergabung. Dari Partua Mujana Simalungun, selamat bergabung. Dan seluruh teman-teman dari teman seperjuangan dari kru komunitas Patunggung Simalungun, selamat bergabung. Dan terima kasih juga buat kehadiran dari teman-teman pemuda GKPS yang di GKPS Salemba. Terima kasih buat teman-teman, dan terkhusus buat teman-teman milenial yang narasumber, yang bersedia jadi narasumber pada malam hari ini, yang berusaha akan membedah, memberi masukan, saran untuk kebaikan kita semua, terkhusus untuk kebaikan budaya kita Simalungun. Malah suhur Bapak Inang kita Haganupan, au Triadil Saragi, terkhusus mengatakan terima kasih sebesar-besarnya mahubani Nasyam Haganupan tene. Halani malas nihur kudu tumangan on. Halani berkat bimbingan Nasyam do tongon boy hubain sada karya aymana marjudul milenial berbudaya. Jadi kebetulan aku pas masa tahun lulus sampai pasca sarjana IKJ, mungkin proses ini dongdo utik tulis bayi bukuku menjadi kesaksian humau mabakon AC para milenial membotok kuma dana semakin ya paling tidak andohar boy terinspirasi melalui tulisan-tulisan nahubain tene. Terima kasih buat Kak Pita Simaibang sebagai Ketua Umum Nama Poso GKPS. Adik saya Monika Saragih sebagai Ketua Seni Budaya Imas USU. Lawe saya Pristanto Haloho dari Pasca Sarjana UI. Kakak saya Rosenta Girsang yang baru lulus juga dari UPI Bandung. Kebetulan beliau juga ambil seni juga, malah suhur. Dan teman-teman saya mewakili Pasca Sarjana IKJ yaitu Madra. Terima kasih, izinkan saya Triadil Saragih memberikan bocoran sedikit tentang buku yang saya buat tene. Lanjut kawan. Oke, onma judul nahubain Bapak Inang dengan judul Milenial Berbudaya. Jadi saya buat subbabnya di situ adalah triadil dan alat musik Simalungun. Karena di dalam buku itu saya sedikit menuliskan tentang alat musik Simalungun dan motivasi saya bagaimana supaya kita masyarakat Simalungun, khususnya generasi milenial Simalungun, semakin semangat lagi untuk melestarikan budaya kita. Terbitnya buku ini tidak luput dari kerja keras dan bantuan dari teman-teman semua juga, khususnya teman-teman dari penerbit Landasan Ilmu, terima kasih. Kemudian teman-teman editor saya, Paris, Mifta, dan Karimatul Laila, terima kasih. Buat Jaka Sandra, buat abang saya Alfredo Sigumonrong, terima kasih yang sudah mendesain cover kita.
dan fotografer Andi Siahaan yang sudah membantu saya mengumpulkan foto-foto semua alat musik yang saya tulis. Dan informasi dan data-data juga berkat kolaborasi kami para milenial berbudaya, khususnya milenial Simalungun. Ada kakak saya Rosenta Girsang, Irfan Rapiandi, Joshua Aron, dan Aditya Raibol Saragi. Dan dengan resmi, buku ini diterbitkan pada November 2020 kemarin. Malas suhur. Dan onma Bapak Inang kita haganupan bocoran sedikit untuk daftar isinya. Ada di situ pertama nanti daftar gambar, sambutan, dan sambutan di sini mewakili masyarakat Simalungun. Terima kasih buat kesediaannya. Ada 4 orang tua di sini yang bersedia menjadi memberikan sambutan semangat kepada saya. Dan kelima nanti ada Pak Dirjen. Yang pertama Pak Dirjen dari Kemendikbud mewakili Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kemudian ada tokoh Simalungun di sini, orang tua kami Opung Bungaran Saragi, mantan Menteri Pertanian saat periode gotong royong. Kemudian ada nanti dari Bapak Dr. Darwan Purba sebagai Ketua Umum Partua Maujana Simalungun periode 2005 sampai 2010. Kemudian nanti ada sambutan juga dari Bapak Waldensius Girsang sebagai Ketua Dewan Pakar Himpunan Masyarakat Simalungun Indonesia, dan terakhir nanti dari Ketua Umum Patunggung Simalungun Bapak Elis Ben Purba. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, di sini saya tuliskan tidak hanya alat musiknya, tetapi sedikit berbicara tentang kerinduan saya kepada para milenial. Dan saya tuliskan di situ ada beberapa bab untuk menghantarkan bagaimana kita supaya semakin bergiat mempelajari atau mendalami ilmu ini atau budaya kita ini. Yang pertama, hidup adalah anugerah. Nah, di sini saya bersyukur ketika saya Triadil Saragi, ternyata di depan nama saya itu ada S, yaitu selamat. Di sini saya tuliskan bahwa wahsanya saya bersyukur akan kehidupan saya sudah bisa hidup kembali karena dahulunya saya sudah dinyatakan lewat, tapi dengan kuasa Tuhan saya diberikan kehidupan kembali. Malah suhur, di situ saya tuliskan mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman dengan semangat nanti membacanya. Yang kemudian jangan batasi cita-cita dari rasa takut. Nah, ini nanti sangat menarik juga saya tuliskan. Kemudian ubah pola pikir lama. Kemudian seni budaya bekal Simalungun adalah pemimpin masa depan. Kemudian masuk di alat musik Simalungun. Kemudian nyanyian rakyat Simalungun juga sedikit saya tuliskan. Lanjut. Kemudian ada peranan alat musik dan apa upaya mempertahankan dan memelihara alat musik itu. Kemudian melestarikan, ini menjadi kesimpulannya bahwa melestarikan seni budaya Simalungun adalah sudah melestarikan identitas Republik Indonesia. Lanjut. Nah, ini nanti sedikit bocoran untuk sambutan-sambutan dari para orang tua yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi terima kasih buat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakilkan oleh Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid PhD. Terima kasih buat Profesor Bungaran Saragi juga. Terima kasih Pung. Lanjut. Buat Bapak Dr. Darwan Purba juga terima kasih sudah bersedia. Kemudian Bapak Dr. Waldensius Girsang juga terima kasih. Bani Hasir Siran Niham Tulang. Kemudian yang terakhir ada sambutan dari Ketua Umum Patunggung Simalungun Bapak Elis Ben Purba. Aima mungkin Bapak Inang, dan bab 1 ini tadi saya sudah jelaskan bahwa hidup adalah anugerah. Telah menyediakan jalan bagi kita
Tapi bagaimana cara menjalaninya diserahkan kepada kita. Ini sangat menarik. Kemudian ada di bab 2 nantinya, jangan batasi cita-cita dari rasa takut. Lanjut. Yang ke bab 3 nanti ada ubah pola pikir lama. Ini saya dapat dari sosok yang memang menginspirasi saya dari saya berjumpa dengan beliau yaitu Dr. Waldensius Girsang. Malah bahwasanya move or die, berubah atau mati. Nah, di sini saya menuliskan bahasanya saat itu saya benar-benar takut dan pola pikir saya itu lama. Karena memang di sini saya tuliskan bahwasanya kita masyarakat Simalungun kalau mengenal budaya atau orang yang mendalami seni budaya itu, terkadang orang tua sangat sulit menerima bahasanya anaknya niombah nih masuk ke perguruan tinggi na membuat jurusan seni. On mana memotivasi aku. Bahasanya ai pola pikir na lama do HP na si sonayay. Bahwasanya ada pemikiran bahasanya orang Simalungun kalau dia mengenal atau kalau dia ambil jurusan seni, bahwasanya nanti di kedepan hari dia akan dia tidak mampu menghidupi keluarganya. Nah, itu yang saya dapat dari masyarakat, dan ini saya coba pikir-pikirkan dan saya mengalami sendiri saat itu. Aku sendiri lang jurusanku hinangi bagian seni, tapi halani tiki ada sana masuk memang ke jurusan seni terpaksa. Memang saya katakan terpaksa. Halani ada sana masuk ke negerinan. Tapi ketika saya mendalami di dalam, ada satu kata atau satu kalimat yang sangat-sangat membuat saya menjadi terinspirasi, yaitu jadilah juara di bidangmu, jangan menjadi pelengkap di bidang orang lain. On managabe semangat hubak kutong. Makanya ketika aku sudah mendalami ilmuku di bagian seni, aku berusaha membuat diriku berbeda dengan orang-orang lain. Aku akan berusaha membuat diriku bisa dikenal orang lain dengan talenta yang sudah aku miliki. Dan aku akan berusaha menjadi juara di bidangku itu. Bapak Profesor Bungaran bisa jadi menteri, kenapa kami dari seni ini tidak bisa nanti jadi menteri? On mah harapan-harapan hanami Uma. Pasti dia juga pernah sampaikan sama saya dari menteri, saya berhasil jadi menteri bukan karena saya orang hebat, tetapi bagaimana saya menempatkan diri saya dengan orang-orang di sekitar saya. Ay manahu dapat, yun sangat malas nih. Jadi kita orang Simalungun, lang zaman ni behita malungun-malungun untuk sendiri-sendiri. Sudah zamannya kita itu berkolaborasi. Jadi hujape hita di tempatkan, kita tetap jadi emas, kita tetap menjadi orang nomor 1 di tempat itu. Malah suhur, ay menjadi motivasi mahubak kupong. Terima kasih Ubaniam. Kemudian ada seni budaya bekal pemimpin masa depan. On man menjadi inspirasi ke Huma. Bahasanya saya meyakini seni budaya ini ketika kita sudah memiliki, khususnya para milenial, kita paham akan budaya-budaya kita, pasti di masa depan kita menjadi lebih kuat. Halani tiga orang tua suku nih, memang mereka sudah dari dulunya, sejak dini mereka memang diajarkan berbudaya dari para leluhur mereka. Nah, kita para milenial, masihkah kita takut mengakui ada marga kita Saragi? Masihkah kita takut ada marga kita yang notabene-nya asli Simalungun? Nah, anggo dong teh kita mengakui marga taai, anggo banilirik patunggung Simalungun dijelaskan iolos mamaranggir. Iolos mamaranggir. Ay mungkin jadi andohar bani tulisanku ay holi boy menginspirasi khususnya para yang muda-muda. Malah suhur selanjutnya tulis konma tentang alat-alat musik Simalungun tene. Ada beberapa informasi dan
yang saya dapatkan ada Sordam Simalungun. Kemudian kebetulan saya punya Sordamnya di sini, Malasuhur. Seperti ini ternyata Sordam Simalungun. Banyak yang tidak mengetahui itu. Selanjutnya ada beberapa, mungkin nanti teman-teman bisa baca Bapak Inang Boy Mambasani tene. Aima mungkin alat-alat musik Simalungun saya bedakan menjadi 4, yaitu bagaimana dia mengeluarkan suara. Anggo Sordam memang dikeluarkan, ubay notik contoh nih. Aima surani, anggo Sordam tene. Saligung dong kuma tapi dihembuskan dari hidung. Saya sering konsul dengan Bapak Setia Darmawan Purba, ini sangat menginspirasi saya juga. Kemudian Tulila, Sulim, Sarunei Bolon, dan Sarunei Bulu, Ole-Ole. Nah, itu semua saya tuliskan. Kemudian ada juga dari menurut Kordofon. Kordofon yaitu Arwab Simalungun, Kusapi, lanjut. Ada hodong-hodong, tengtung, dan semua di situ saya tuliskan Bapak Inang. Andohar ini bisa juga menjadi informasi-informasi mahubani nasyam nalape mambotoh tene. Jadi Andohar anggodong nahurang holi, riap kita menambahi. Halani aupe manusia yang tidak sempurna, tapi biarlah sama-sama kita menyempurnakan untuk budaya Simalungun yang lebih bagus lagi. Saya lanjutkan saja, yaitu nyanyian rakyat Simalungun. Saya juga tuliskan ada taur-taur Sibuat Gulom dan urdo-urdo. Nah, di sini Bapak Inang saya juga menuliskan sedikit partiturnya dengan kolaborasikan dengan kakak saya Rosenta Girsang. Kami buat partiturnya juga agar para milenial khususnya yang mendalami ilmu budaya nanti di seni bisa membaca langsung gitu. Jadi tidak hanya mendengar tapi secara ilmu seni bisa dibaca. Kemudian lanjut. Nah, saya juga menuliskan tentang peranan alat-alat musik Simalungun pada upacara tradisional Simalungun. Tumangan do ijai manfaat nih. Ijon holi tuliskan doai. Kemudian apa upaya mempertahankan dan memelihara alat musik tradisional Simalungun itu? Nah, ijon mah paling menarik bagaimana kita para milenial mengupayakan apa langkah-langkah kita supaya ini tetap lestari. Dan ketika kita sudah mengetahui, apakah cukup hanya untuk mengetahui? Tidak. Kita mesti mempertahankan dan memelihara. Nah, cara-cara niholi, dong ijai, sedikit ku kasih bocoran. Kita masuk di dalam komunitas, satu. Nah, komunitas berbudaya atau komunitas Hasimalungunon, di situ pasti kita banyak belajar. Seperti di PMS, Patunggung Simalungun, Himapsi, Imas Usu, Pemuda GKPS, pasti kita banyak belajar di situ. Nah, kalau teman-teman para milenial yang memang belum bergabung di dalam organisasi Hasimalungunon itu, mulailah. Nah, tidak ada ruginya. Aima mungkin kemudian ini menjadi kesimpulan bahwasanya ketika kita sudah melestarikan seni budaya Simalungun, kita sudah melestarikan identitas Republik Indonesia. Karena Simalungun untuk Indonesia. Lanjut. Nah, untuk Bapak Inang, beberapa kegiatan Hanami, kegiatan Hita Haganupan, untuk mengangkat seni dan budaya Simalungun. Khususnya bersama Patunggung Simalungun juga, Malasuhur. Semakin banyak kita berbuat untuk mengangkat seni budaya Simalungun, pasti semakin banyak juga generasi-generasi milenial terinspirasi untuk lebih mempelajari lagi, lebih pengen tahu lagi apa sebenarnya Simalungun, siapa sebenarnya Simalungun. Audo, Hamdo, berbudaya. Kita do. Aima mungkin jadi dongotik koli hutik ituliskan hanami tene. Andohar mudah-mudahan para pembeda atau untuk
itu nanti bisa dikasih bocoran mungkin atau gimana. Malah suhur. Lanjut. Nah, on huma malah suhur dong tiga kegiatan hanami kita haganupan. Lanjut ada lomba kaper Patunggung Simalungun dulu, ada juga ya ini saya ketika mengikuti Jong Batak di Medan. Nah, ini sebelum saya sampai di Jakarta memang on kesaksian kumaon Bapak Inang Hita Haganupan ketika saya di Medan menjupahkan seperangkat alat gondrang Simalungun saja kami sangat susah saat itu. Makanya ketika kami mau membuat kegiatan-kegiatan di bidang budaya, kami kewalahan akan kemana alat musik ini perlu kami dapatkan. Kemana ini yang perlu kami cari. Tidak ada, khususnya Medan tikai langadong. Aima, dong ibahin hinan, tiki, dong WAG, Simalungun the best, berhasil juga untuk mengumpulkan donasi saat itu dan menghadirkan seperangkat alat gondrong. Dan mungkin Mbak Dinasyam Ijon orang tua nami nah hadir. Terima kasih Mbak Dinasyam dan Sonari. Alat musik gondrang Simalungun di Medan sudah ready dan dipakai oleh milenial Simalungun secara gratis. Malah suhur on mungkin Bapak Inang naboy hupadas ono tikau terima kasih bani Inan pertemu jana Simalungun na mengutus au di Istana Negara mewakili Simalungun otik memperkenalkan budaya Simalungun di Istana Negara tene. Malah suhur sampai sonari on tiki lulus au wisuda ipaska sarjana IKJ. Kemudian terima kasih banyak orang tua nado masir-sir tetap mendampingi au untuk Simalungun yang lebih baik lagi. Aima mungkin terima kasih anggodong salah lepakku ubani nasyam haganupan au triadel saragi marah konita haganupan ase ubani nasyam orang tua nami nado sukses etah masyarakat Simalungun putata Simalungun sangat membutuhkan nasyam, sangat membutuhkan hita anggolang hita ise pelangbe. Jadi etah mah pature mahutata, pature hitata Simalungun. Jadi etah mah hobas kon hita riap-riap Bapak Inang, kita haganupan nama poso. Sudah saatnya generasi muda dan generasi tua berkolaborasi. Anggo dong huma ibu tuliskan bahasanya. Kalau generasi muda tanpa generasi tua itu akan pincang arah. Magodo hanami anggolang dong nasyam. Halani nasyam do kompas hubani hanami. Jadi nasyam orang tua nami nah hadir John, kami para milenial sangat membutuhkan dukungan, doa dan bimbingan hubani nasyam. Oleh karena itu, izinkan kami para milenial Simalungun, pemuda-pemuda Simalungun untuk terus menyapa nasyam. Ase harapan nami nasyam tetap membimbing hanami nama poso ontene. Malah suhur on manaboy kubere gambaran singkat tentang bukuhon. Anggodong nahurang makurangi naborit, anggodong nalobi malobihi pasarian. Oras.